Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan in-house training kita pada hari ini. In-house training kita pada hari ini akan belajar tentang panduan fasilitasi pengenalan literasi digital. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita memulainya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pemateri kita pada hari ini adalah Ibu Umina. Ibu Umina telah hadir di tengah kita pada hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, semangat ya Ibu. Baik, para peserta in-house training kita pada hari ini, insya Allah semuanya sudah siap untuk menerima pemaparan materi dari Ibu Umina. Kita langsung saja mulai pemaparan materinya kepada Ibu Umina. Kita persilahkan dengan segala hormat. Silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih bisa ketemu untuk belajar bersama, di mana di sini kita di Institut Training kali ini kita akan belajar tentang TIK Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, TIK ini tidak asing bagi kita karena ini digunakan oleh kita sehari-hari. Namun penggunaan TIK ini sebagian besar itu bagi kita tentu masih ada yang belum memahaminya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di sini saya juga ingin menjelaskan itu sambil sekalian kita belajar ya Bapak Ibu ya tentang TIK ini. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan dulu ada beberapa tayangan yang akan saya tampilkan. Gimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya. Ini Bapak Ibu, di mana pada saat sekarang ini kita dipaksa untuk bisa TIK ya Bapak Ibu ya, karena nampaknya ini adalah kerjaan kita sehari-hari, kita harus menggunakan TIK Bapak Ibu. Di sini ada panduan fasilitasi pengenalan literasi digital ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah komponen perangkat TIK yang akan saya jelaskan di sini, di mana dalam komponen perangkat TIK ini ada yang namanya perangkat keras dan yang sering kita sebut dengan hardware, dan juga ada perangkat lunak yang sering disebut dengan software. Nah, apa itu perangkat keras, Bapak Ibu? Yang namakan dengan perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brainware. Contohnya apa itu Bapak Ibu? Seperti mouse, keyboard, speaker, layar, kabel data, dan sebagainya. Nah, kemudian yang dikatakan dengan perangkat lunak atau software adalah media yang menjembatani antara hardware, brainware, operator itu software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Ini ada laptop, kemudian ada Android, HP Android, dan juga ada komputer. Berikutnya Bapak Ibu memasang atau untuk mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi dan mengoperasikannya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Di sini ada contoh-contohnya, ada yang namanya aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu yang sering kita gunakan di sekolah. Kemudian ada Siplah, kemudian Erapor itu untuk anak-anak kita di SD.
Kemudian ada contohnya lagi seperti Arkas dan sebagainya, ada Zoom, Google Meet. Kemudian memasang atau install pada perangkat, itu pada perangkat komputer atau desktop ya Bapak Ibu atau laptop. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format untuk dapat langsung dipasang atau diinstal pada perangkat komputer atau desktop atau laptop ya Bapak Ibu. Kemudian mengaksesnya kita melalui web browser. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan akses ke alamat situs tertentu untuk dapat mengoperasikan aplikasinya. Contohnya, itu pada sistem informasi Siplah melalui alamat situs siplah.kemendikbud.go.id. Kemudian sistem informasi Dapodik melalui alamat situs seperti yang tertera di bawah ini, Bapak Ibu ya. Kemudian contoh-contoh install aplikasi, Bapak Ibu. Yang ini ada beberapa contoh install aplikasi. Ada saya tayangkan di sini gambarnya ya Bapak Ibu. Silahkan diperhatikan. Ada Play Store, ada silakan Bapak Ibu dilihat. Ini ada beberapa gambar ya. Kemudian ada rumah belajar dan sebagainya itu. Mungkin Bapak Ibu dari penjelasan saya itu saja. Kira-kira Bapak Ibu kalau mau ada yang menanggapi dan sebagainya, saya persilakan. Silakan saya kembalikan dulu ke moderator ya. Ya, baik Ibu Umina, terima kasih kami ucapkan atas pemaparan rinci yang telah Ibu sampaikan mengenai panduan fasilitasi pengenalan literasi digital hingga tadi menjelaskan tentang beberapa cara untuk install aplikasi yang mendukung proses pembelajaran pada sekolah penggerak. Baik, mungkin dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Uminah tadi, ada Bapak Ibu peserta in-house training yang masih kurang paham, silahkan. Bapak Asep Zainal, baik, silahkan Pak. Ya, terima kasih ya moderator. Ibu kepala sekolah, mau bisa gimana kita sekolah kita kan belum punya komputer yang banyak, Bu. Gimana tuh solusinya? Apa nanti bergiliran atau bawa dari rumah, Bu, nanti kalau untuk mempelajarinya itu, Bu? Minta ininya, Bu kepala sekolah. Terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini Bapak adalah merupakan PR ya untuk saya sebagai kepala sekolah, di mana untuk mengadakan perangkat-perangkat ini tentu saja kita memerlukan beberapa pertimbangan Bapak ya, tapi kita mempunyai mungkin ini nanti bisa kita masukkan Pak ya di dana BOS. Di sini boleh kita membeli perangkat-perangkat yang kita perlukan seperti ini. Seperti kita membeli laptop dan komputer itu bisa nanti dimasukkan di RKS tahunan kita Pak ya, untuk pembeliannya itu di dana BOS bisa diberikan Pak ya. Tapi ya, untuk secara pribadi tentunya guru-guru yang lain juga saya lihat sudah banyak yang memilikinya Pak ya. Baik, mungkin kesimpulan yang bisa sama-sama kita ambil untuk sekolah kita, mungkin karena sekolah kita masih kekurangan laptop ataupun komputer, insya Allah ke depannya pihak sekolah akan menganggarkan melalui dana BOS, namun sebelum itu terlaksana mungkin kita bisa terlebih dahulu menggunakan komputer atau laptop yang kita punyai dulu, seperti itu ya Ibu? Ya Bu, kira-kira seperti Ibu ya. Namanya kita belajar ya, silakan Bu Yanti. Baik, Ibu Yanti. Selain mengandalkan dari BOS, karena BOS itu terbatas kan, karena ada beberapa komponen yang harus kita laksanakan, mungkin kita bisa mengajukan ke Dinas Pendidikan. Itu setiap tahun biasanya kita ada anggaran untuk IHT, dan tahun ini juga kita sudah banyak sepertinya sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa block grant. Itu aja dari saya. Ya, betul yang dikatakan Bu Yanti itu tadi ya, Bapak Ibu, bahwa kita juga bisa mengajukan proposal Bapak Ibu ya ke Dinas Pendidikan, itu mengajukan mohon bantuan untuk perlengkapan TIK ini.
Itu masalah disetujui dengan tidak disetujui, yang penting kita mengajukan Bapak Ibu ya, seperti itu. Insya Allah kalau kita mengajukan, kita juga akan dapat bantuan itu. Selain itu juga kita usahakan dari dana BOS ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ya, ya baik, silakan Ibu Yanti. Ini ya, untuk penggunaan komputer di sekolah ini, untuk TIK ini, kalau kita laksanakan secara IHT kan kayaknya kita perlu pertemuan langsung ya. Biarpun mungkin pada suasana COVID, saya usulkan kita nanti mengadakan suatu kegiatan atau workshop langsung berbentuk tatap muka. Karena kalau melihat dari umur kawan-kawan kita, kalau kita seperti IHT seperti ini semua, kayaknya untuk melaksanakan PSP di sekolah kita. Setuju, Baik, Bu, setuju. setuju tuh. Bagaimana Ibu Umina, itu salah satu usulan dari teman kita. Bagaimana kalau kita sekali-sekali in-house trainingnya tatap muka gitu, Bu? Ya Ibu, itu juga sebenarnya merupakan salah satu program dari saya, di mana nanti saya itu ingin membentuk, saya akan membentuk dan apa namanya, kelompok-kelompok kecil ya Bapak Ibu ya. Kita akan bentuk kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok kecil itu nanti adalah kita khusus untuk mempelajari tentang TIK seperti KKG Bapak Ibu ya, tetapi kita laksanakan, kita ambil waktu sekitar berapa jam setiap minggunya. Nah nanti yang akan menjadi pengajarnya atau yang menjadi ininya itu kita ambil dari anak-anak kita Bapak Ibu ya. Nah, guru-guru kita yang muda-muda nanti kita sama-sama belajar, itu nanti akan kita programkan, insya Allah akan saya programkan itu untuk pembelajaran tatap mukanya seperti itu ya Bu Yanti ya. Baik, mungkin itu tadi yang bisa dijelaskan sama Ibu Umina berkaitan dengan pertanyaan dan solusi serta saran dari Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan atau saran yang bisa diberikan kepada pihak sekolah untuk kebaikan sekolah kita sama-sama, Bapak Ibu? Masih ada? Cukup, Bu. Pas. Cukup? Bapak Ibu yang peserta in-house training yang lain, apakah sudah cukup? Mungkin satu lagi Bu Eni, mungkin iya, silakan. Penambahan ini internet kita harus diperbesar lagi. Ya Bu. Ya. Itu namanya usul, insya Allah dipertimbangkan. Penambahan server ya Bu untuk memperkuat wifi sekolah. Baik, apakah sudah cukup semuanya Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik, kalau sudah cukup, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Umina, mungkin ada untuk penutup kegiatan in-house training kita hari ini, apakah ada kuis atau kegiatan yang lain? Kami persilahkan Ibu. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah belajar walaupun waktu kita terbatas, tetapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah sedikit mempelajari tentang TIK. Pada akhir sesi ini Bapak Ibu saya akan memberikan sedikit kuis ini, mohon mungkin untuk mengukur pemahaman kita tadi ya Bapak Ibu ya. Di sini saya bacakan Bapak Ibu, nanti siapa yang mau menjawab ya silakan. Itu yang pertama adalah soal yang pertama ya Bapak Ibu, silakan siap-siap. Server error dan hilangnya signal merupakan salah satu kendala yang terkait yang tidak terkendali. Betul atau salah Bapak Ibu? Betul. Salah Ya, Bu. Pak Jamin. Salah. Yang lain gimana? Kalau masalah signal gimana? Ini yang lain betul atau salah? Kalau menurut kami betul, Bu. Iya. Ya. Begini Bapak ya. Karena yang sinyal di saya ditanyakan bagus, tadi, Bu. Gimana, Bu? Sinyal di tempat saya bagus. ini salah satu kendala kita Pak ya. Salah satu kendala kita kalau kita belajar secara daring seperti ini, salah satunya adalah server itu sering error ya Pak ya. Sinyalnya sering hilang seperti itu. Nah, itu adalah bukan di luar kekuasaan kita sebenarnya. Kalau sinyalnya sering hilang itu tidak bisa kita kendalikan ya Pak ya, kalau yang namanya sinyal itu. Kemudian jawabannya tadi benar ya Pak ya? Benar Bu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang nomor 2 itu penerapan literasi digital diperlukan oleh sekolah
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Betul atau salah itu Bapak Ibu? Salah kayaknya, Bu. Ayo, yang lain gimana kira-kira? Meningkatkan kualitas. Menerapkan literasi digital ini diperlukan atau tidak untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Saya Bu, Ya Bu Yanti. kalau menurut pendapat saya sangat bagus sekali dan bisa meningkatkan. Iya. Meningkatkan pendidikan. Kak Zaina gimana? Aduh, ngikutin Bu Yanti kayaknya Bu. Aduh, betul kayaknya Bu. Ya Bapak Ibu betul ya. Untuk literasi digital ini untuk saat ini sangat diperlukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Makanya kita kalau tidak mengenal dengan nama literasi digital ini kayaknya ketinggalan Bapak Ibu ya. Apa-apa sekarang ini bisa dilihat langsung, bisa di-download langsung, atau bisa kita lihat langsung di Google. Kami jawabnya salah karena ada beberapa kekhawatiran Bapak Ibu. Nanti khawatirnya anak-anak kita kelewat batas gitu. Jadi lebih baik tidak usah terlampau tahu gitu. Ya itu mungkin salah satu efek negatifnya ya dari literasi itu. Tapi kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua, tentunya kita harus benar-benar memonitor kegiatan anak-anak kita baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Satu lagi Bapak Ibu ya, ini yang kuisnya. Yang termasuk perangkat lunak itu PowerPoint, betul atau salah Bapak Ibu? Tadi sudah saya sebutkan ada yang perangkat keras, ada yang perangkat lunak. Nah, yang perangkat keras itu apa? Kemudian yang perangkat lunak itu tadi salah satunya PowerPoint, betul atau salah Bapak Ibu? Dulu ya, ya. Ayo, Pak Asep, silakan Bu Pak Yanti Asep. gimana Bu Yanti, ngikutin Bu Yanti Bu. Kalau saya kayaknya salah Pak Asep. Pak Asep dari tadi ngikut Bu Yanti terus. Ya, Ini Bu, gimana malah Pak Ibu? berpikir. Masih bingung Bu membedakan mana yang keras, mana yang lunak perangkatnya itu yang mana masih bingung Bu. Perangkat keras tadi Bu, seperti yang bisa kita sentuh ya Ibu ya. Nah, mungkin itu seperti apa keyboard, mouse, apa layar, seperti itu Bu ya. Tapi kalau yang perangkat lunak itu bisa kita download ya, programnya seperti itu Bu ya. Nah jadi kalau PowerPoint tadi program atau bisa kita sentuh Ibu? Oh, berarti masuk ke perangkat lunak ya Bu. Nah, ya, betul ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Masuk ke perangkat lunak. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja kuis dari saya sekedar untuk melihat feedback kita Pak ya Bu ya. Nah mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf penjelasan saya tadi. Ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari Ibu Umina pada kita pada hari ini. Luar biasa sekali, alhamdulillah kita dapat ilmu yang banyak hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Umina, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta in-house training yang sudah sangat luar biasa antusias mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian in-house training kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita menutup dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada kegiatan in-house training selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.